ratusan juta, ya saya nggak sanggup kalau biaya sendiri. Berapa, Om? Mohon maaf. Ya, halo teman-teman, kita sekarang berada di daerah Pineleng namanya. Perjalanan kita dari Manado mau ke Tomohon. Di sini kita singgah dulu di tempat makam pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol itu asalnya dari Sumatera Barat. Pahlawan nasional Sumatera Barat. Urang kampung Bang Den, urang kampung. Urang kampung. Iya. Kan udah kelihatan ada gonjong-gonjong rumah adatnya. Nama daerahnya Pineleng. Pineleng. Yuk kita lihat dulu makamnya. Kita bisa menyerap energi positif, energi spiritual dari Tuanku Imam Bonjol, energi kepemimpinannya. Dan tadi kita sudah sempatkan untuk mengirimkan doa kepada beliau. Terima kasih atas perjuangannya melawan Belanda, penjajahan Belanda pada masa itu. Ayo kita lanjut ke Tomohon dulu. Aku sampai lupa bentuknya bagonjong. Kerajinan bambu-bambu ini daerah mana sih namanya nih? Tomohon Utara. Ini yang kecil-kecil gini. Bagus kan? Dari 15 ya? Boleh. Ini buat di dapur. Buat di dapur. Ini 10.000 bener. Yang ini 10.000 kecil. Oh ini dia 15 ini. Tinggi juga. Tapi cakep dia ininya kayak tentara. Berarti itu di bawah.
udah sampai di rumahnya Om Stephen Langitan. Wah, luar biasa. Oke, Tempat- selamat datang Iya. Bang Den Bang Den dan Kak Beda. Keseriusan kita tuh bukan keluar negeri cuman mau senang-senang gitu loh, tapi ada misi kebangsaan. Apalagi dibilang startnya akan dilepas oleh kementerian ini, semua gitu loh. Waktu itu Kementerian Perhubungan ya. Akhirnya swasta mulai merespon saya. Nah sekarang baru saya mulai seleksi. Gini aja deh, saya butuh pokoknya yang paling kuat adalah 85% langsung close. Jangan cuma 10% sana, 10% sini, 10% ya kan. Iya. Dari semua budget saya hanya cuma minta ada 85%. Main sponsor ya. Yang main sponsor. Supaya nggak ngerecokin Iya, yang lain-lain. Akhirnya Pertamina ambil oli, Pertamina Lubrikan. Ngambil langsung 75%. Nah, BUMN kan nggak semudah itu juga ngeluarin duit kan, nggak mudah begitu. Dalam hal ini mereka juga perlu sistematis administrasi yang profesional. Saya IO-nya sendiri, pelaku sekaligus IO, sama manajemen keuangannya, semua saya pegang sendiri gitu loh. Waktu dealnya saya minta, karena ini butuh persiapan segala macam, saya minta termin 1 sekian persen di depan sebelum jalan. Termin 2 saya sudah sampai di mana. Termin 3 saya udah finish. Jadi kita bikin agreement-nya dulu, MOU-nya semua. Ya dalam hal ini kita juga punya andil dengan uang sendiri. Nah, uang sendiri itu yang saya pakai dalam mengurus visa. Visa ke negara apa? Itu kan itu kan butuh pembayarannya pakai kartu kredit semua. Apalagi ke UK. Ke UK itu kan butuh kepastian kamu pasti nggak pulang lagi. Dia butuh kayak deposit deposit gitu loh. Dia kamu udah beli tiket nggak, tiket pulangnya? Ya udah saya harus booking dulu kan tiket pulangnya. Jadi harus Itu nggak masuk ke dalam budget yang tadi itu. Oh masuk budget, cuman uangnya uang saya sendiri. Jadi ada istilahnya talangin dulu lah. Visanya saya urus di sini. Jadi dari perjalanan itu yang membutuhkan visa itu ada 5. Pertama negara India, kedua Pakistan, ketiga Iran, keempat Schengen, kelima UK. Nah, ada 5 ya visa. Nah itu saya urus semua di Jakarta. Jadi pertama saya urus dulu visa England dulu, UK. Udah dapat, dia kasih 6 bulan. 6 bulan, ya itu karena saya tadi bilang finishnya kan 17 Agustus. Pulangnya 19 Agustus. Visanya berakhir tanggal 20. Nah, visa untuk mendapatkan visa habis tanggal 20, mundur 6 bulan, itu di bulan Februari, tanggal 20 Februari. Saya ngurusnya, mengajukan apply-nya di 20 Februari. Gitu. Nah, sebelumnya di Januari saya udah datang, terus kita ngitung-ngitung, Pak Steven, kamu balik lagi nanti di bulan Februari aja. Kalau memang hitung 6 bulan. Kalau kamu di bulan Januari, kamu habisnya bulan Juli. Kalau kamu belum nyampe visa udah. Jadi kamu mundur aja nanti di bulan. Nah, gitu loh, itu striknya. Jadi saya udah datang dulu tuh. Udah ngurus di bulan Januari, akhirnya dibilang Februari. Nah, sementara UK udah kasih sign bahwa 6 bulan, visanya saya pakai dulu dengan yang lain-lain dulu nih. Kayak India, kemudian Pakistan, dan itu juga tidak langsung juga. Kamu dihitung juga, kamu mau berapa lama? Kalau kami bikin sekarang, kamu baru di kertas itu benar-benar bikin schedulingnya, bikin garis ini datang keluar, masuk sini keluar. Dihitung jarak. Wah, itu detail banget itu. Itu detail banget. Oke, jadi kalau kita bulan Maret ya mau start, saya sounding ke istri di bulan Agustus 2017 ya. Nah, kemudian administrasi proposal itu di bulan September. Mulai. September tuh buang proposal dulu tuh. Berulang-ulang 51, 2, 3, 4 semua. Pokoknya
sampai udah lelah gitu loh. Luar biasa. Ini ilmunya yang kita pengen dengar tuh dari tadi itu tuh. Ya. Keren banget ya, hebat Jadi banget. jangan menyerah di situnya. Iya. Nah, terus Tapi aku nggak dengar Kementerian Pariwisata. bukan apa-apa, udah kebanyakan kementerian jadinya gua. Dalam hal ini gua udah dapat pertama Kemenpora nih. Iya. Kemenpora aja minta waktu untuk audiensi ketemu ngobrol Kemenpora, saya harus terbang ke Jogja. Ke Jogja. Dia ada waktu di Jogja di Hotel Ambarukmo lah bla bla. Gua kejar di sana kan. Tahu ketemu Pak Menteri, Pak Imam gitu ya. Dalam posisi kelelahan udah begini dah. Aduh nih dah ngomong ya. Gimana mau masuk ngobrol kayak gitu. Akhirnya cuma dia bilang nanti diurus sama deputi 1 ya, deputi 1 ya, kamu gini udah di Jakarta deputi 1 ya, oke. Ternyata begitu di Jakarta mereka ada kesibukan buat Asian Games Palembang. Nah, saya nunggunya lama, akhirnya ada teman diajak ke Kemenhub. Ya udah proposal yang sama aja kita ulang lagi, cuman ke Kemenhub kan. Kemenhub kita bisa masuk langsung ke Pak Menteri, ke Pak Menteri audiensi. Nah, audiensi langsung Siapa Pak Menterinya waktu itu? Pak Menterinya yang sekarang nih, Menteri ya. Nah, kemudian ya udah Pak Menteri langsung dukung. Oh, kami dalam hal Kementerian Perhubungan mendukung Stephen Langitan untuk membawa aksi keselamatan kampanye, aksi keselamatan jalan. Jadi ada paket yang disiapkan sama mereka tentang kampanye aksi keselamatan. Ada program mereka. Ada program. Nah, program itu dimasukkan ke program ke perjalanan saya, disandingkan lah gitu loh. Tapi tidak ada anggarannya? Nggak ada anggarannya. Anggarannya jadinya dibuatkan buat acara pelepasan. Oh, oke. Nah, di situ kan butuh tenda, butuh band apa semacam gitulah, di situ aja lah. Tapi kalau acara anggaran perjalanan nggak ada. Ya udah, kan Pak Kementerian Perhubungan langsung memberikan saya ke satu Dirjen Perhubungan Darat. Dirjen ini langsung berhubungan sama saya, ada timnya lagi, berapa kali rapat. Dengan foto-foto dengan Pak Menteri, dengan Dirjen, dengan rapat-rapat kementerian, itu yang saya update lagi ke proposal. Saya ngajukan motor pinjaman ke Kawasaki. Kawasaki saya mau minjam. Kemudian Kawasaki terima proposalnya, langsung silahkan nih boleh dipinjam nih mau motor Kawasaki Versys yang biasa dipakai wartawan, dipinjam wartawan. Oh, oke. Jadi jatuh, bukan baru. Jadi jatahnya motor bekas yang dipakai wartawan. Saya juga dianggap sebagai blogger, dikenal kamu boleh pakai, cuman kamu makainya Jakarta London gitu loh. Terserah gitu kan. Oh, gitu. Nah, saya minta izin karena ini kebangsaan, saya bilang programnya motor ini akan di stikerin merah putih. Stiker merah putih dan ditempel di motor ini. Oh, Kawasaki nggak masalah, pokoknya silakan. Nah, cuman saya minta Kawasaki, saya minta bengkel dalam hal ini spare part, apakah ada barang-barang yang bisa dikasih ke saya. Udah dibuat aja listnya, dikasih saya spare part banyak. Wah, yang siap untuk saya bawa, tapi kan nggak mungkin saya bawa. Nah, kemudian saya bilang, saya minta dealer-dealer di luar negeri siap menyambut saya, menerima saya. Dia bikin surat email ke Jepang, Jepang membuat blasting kepada Kawasaki semua. Akhirnya benar terbukti waktu saya di jalan, saya setiap datang ke bengkel Kawasaki free, nggak bayar, gitu loh. Itu dia. Nah, terus kemudian saya nggak bilang sama Kawasaki juga tentang motor ini kelanjutannya, gimana-gimananya. Tapi at the end mengenai Kawasaki, begitu saya udah pulang, ini Kawasaki motor udah merah putih, udah Jakarta London, ini gimana? Oke, besok ada press conference, tolong datang, ada wartawan, kamu cerita tentang perjalanan kamu. Ya udah, datang depan wartawan, cerita panjang lebar, ya kan temen semua. Udah tahu Om Stephen Langitan, ngobrol, berdiri, Kawasaki kasih BPKB sama saya. Oh, okay. Jadi hadiah. Keren. Kendala pertama adalah luar negeri nih ya. Luar negeri ya. Luar negeri untuk border nih biasanya itu awalnya memang dakdikduk lah ya. Dakdikduk dalam ini bisa masuk nggak? Beneran nggak sih bisa masuk nggak? Katakanlah awal pertama Malaysia gitu loh.
menjadi satu cerita momen emosional itu adalah kekhawatiran kita gitu loh. Aduh gila nih, kalau gua nggak jadi aja nggak masuk aja, gimana gitu kan? Nah, itu kan itu bebannya beban gitu. Oke. Aduh gila nih. Betul. Ya kita akhirnya normal aja, jalan biasa aja, diperiksa bea cukai gitu. Masuk lewat mana Om Malaysia? Masuk lewat Pelabuhan Portland. Jadi kita naik motor dari sini dari Jakarta menuju ke Tanjung Balai, Sumatera Utara. Nah, Tanjung Balai kan ada pelabuhan yang menuju ke Portland, itu regular kapal speedboat ya. Motor taruh di atas atap gitu. Nah, cuman motor boleh cuma satu, nggak boleh 2 atau 3 motor. Jadi waktu saya datang itu di pelabuhan itu ada juga overlander dari Australia bagaimana mau rebutan mau naik gitu loh, tapi saya udah booking duluan. Dia akhirnya dibilang besok gitu loh. Ya gitulah, saya naik dan bayaran mahal itu nyeberangin motor. Pokoknya saya habis 5 juta lah semuanya gitu ya. Dah begitu saya masuk pelabuhan Malaysia itu udah mulai ke bea cukai kan. Nah, yang dakdikduknya situ kan motor ditanya, kamu kok motor ini, untung di bahasa Melayu lagi. Iya. Kenapa ini warna merah putih tidak warna orange, motor dokumen orange? Iya. Oh ini sesuai dengan bendera Indonesia merah putih. Misinya ada kibarkan merah putih ke seluruh dunia. Oh, boleh. Lolos. Nah, udah kayak gitu. Suasana di border lah yang agak membuat menegangkan. Tapi kalau di perjalanan nggak? Enggak lah, enggak, aman-aman aja. Nah, yang paling seru adalah perjalanan di Pakistan. Nah, Di Pakistan karena saya di beberapa wilayah, kalau di sini disebut kabupaten lah ya, tingkat kabupaten. Jadi ada beberapa kabupaten yang saya lewati, disebut juga distrik di sana, harus dikawal dengan polisi setempat. Nah, jadi dikawal, ditemenin, dikawal. Jadi awalnya saya seperti selama di dalam sama di jam perjalanan, melewati rute itu ya. Jadi misalnya nih kita di Kabupaten Minasa ini kan, tapi kan ada beberapa kota kan, ada beberapa kelurahan atau beberapa ini. Nah, mereka mengawalnya nggak langsung full satu polisi atau 2 orang polisi itu dari ujung ke ujung, enggak. Estafet. Nah, estafet ini menjengkelkan. Masalahnya apa? Kita udah nyampe di satu titik yang dimana mau estafet, ternyata polisi yang mau melanjutkan belum datang. Nggak ada. Kita nunggu. Saya bilang sama polisi yang setempat yang udah ngawal saya terus aja sendiri, nanti kan ketemu mereka. No, kamu tunggu di sini. Nah, nunggu itu kalau kita naik motor harus buka helm, buka jaket, udah mulai turun, terus cari buat pipis dulu. Itu udah level, udah lama udah buang waktu. Wah, 15 menit, 20 menit kok belum datang, itu yang menjengkelkan. Datang dia, kujuk. Udah datang ternyata pakai motor butut dan kecil. Saya punya kan 250 cc. Motornya 70 cc. Keda. Itu di belakang. Istilahnya gua stunt dah. Itu alasannya apa harus dikawal? Alasannya dikawal katanya demi keamanan. Nah, tapi konteksnya sih sebenarnya saya sebagai tamu, kalau saya lihat saya tidak boleh berhubungan dengan masyarakat, ngobrol. Lagi dipikirnya wartawan tuh. Iya, saya kalau itu perjalanan Jakarta London saya menyembunyikan profesi itu. Saya cuma bilang sebagai turis aja, kapasitasnya turis. Cuman mereka saya perhatikan saya tidak boleh. Misalnya begini, saya mau milih minuman soft drink, saya bilang itu soft drink ke warung ya gitu. Mereka nggak boleh saya beli langsung berhubungan ngobrol sama. Gitu loh, gitu diprotek. Mereka bilang mana uang mau, saya belikan. Istilahnya masyarakat kan mau lihat mendekat kan, itu diusir-usir, nggak boleh mendekat. Kenapa itu kira-kira? Nah, saya nggak tahu lah. Kalau saya udah keluar dan mempelajari, ya mereka punya SOP sendiri lah. Tapi saya bilang itu hanya beberapa kabupaten atau wilayah tertentu. Nah, nggak semuanya, karena ada beberapa saya dibebaskan juga sendiri, jalan sendiri gitu loh. Itu dikawal polisi tadi, itu mereka bersenjata.
AK-47. AK-47 pegang senjata. Nah, ada satu kali, Tapi itu bukan konflik daerahnya. kalau dibilang sih daerah konflik sama Afghanistan, Taliban, Deket ya? dekat, Oh. dekat. Banyak penyusupan dan bunuh diri, bom bunuh bunuh diri. dirinya. Oh, memang. Itu saya Nah, ada satu momen saat estafet tadi menunggu polisi, ternyata polisinya mengaku kami kehabisan bensin. Hilang dong dari tadi, saya bilang gitu kan, kalau kehabisan bensin. Enggak, kami mau nunggu yang datang dari sana, mau jemput kamu. Enggak, gini aja, mana polisi yang mau ngawal saya tadi? Yang katanya mau naik mobil tapi habis bensin kan. Ini dia, orangnya udah tua. Ya udah, naik motor. Saya bonceng di sini. Saya bonceng. Dia bonceng dia. Dan saya speed 120 km di jalan lurus gitu loh. Sampai sorbannya terlepas-lepas. Senjatanya di sini terus sama dia. Hai, keren banget tuh. Nah, itu momen yang pertama yang konyol ya. Terus yang kedua, momen berikutnya adalah di mana saya di satu kota namanya Quetta harus membuat surat tanda tangan pernyataan tidak mengajukan klaim atau tuntutan ke negara Pakistan jika ada apa-apa sama saya. Gitu. Bikin sertifikat. Jadi sertifikat tidak keberatan. Tanda tangan. Jadi kalau ada apa-apa sampai mati, ada bunuh diri atau apa, Ya sudah gitu loh. Keluarga, pemerintah nggak boleh menuntut gitu loh. Nah seperti itu. Itu Pakistan. Jadi seru lah itu kalau cerita pengalaman itu, semuanya ada di buku, nanti saya bagikan, berikanlah buat kalian. Oke, aku ambil bukunya ya. Oke. Emang kejauhan yang di Oke, Lamongan. iya, ini bukunya. Wah, Serah terimakan. 30.000 Jakarta London, 30.000 kilometer. Naik motor Naik seorang motor. diri. Jakarta lanjut. Langitan. Nah, Di close road trip Indonesia ya. Nah, 100 halaman. Kita kalau bisa sampai ke Manado, mampir ke tempat saya. Naik motor seorang diri, kalau duduk. Nah, ini nih ceritanya yang overlander, udah merasa betah nih. Iya. Makanan udah ini kan. Udah. Terus Berat badan naik. ya. Terus kemudian harus meninggalkan mendapat suasana baru. perjuangan. Nah, itu dia menyesuaikan diri lagi. Itu perjalanan ke luar negeri nanti kalian begitu. Saya itu tadinya udah betah di Thailand, udah betah, udah enak. Aduh, harus pindah sesuatu yang baru. Makanan baru kan. Myanmar, bahasanya juga berbeda, Inggrisnya juga beda. Pokoknya ya, dibuat betah. Dibuat betah, udah betah nih. Ya, mesti keluar lagi. Masuk India. India mulai lagi sesuatu yang baru. Makanannya, apa budayanya. Wah, udah. India itu susah lah memakan karena menunya itu selalu dikasih bumbu masalah. Namanya masalah. Yang bikin masalah. Nah, terlalu kuat gitu loh. Nah, tapi itu harus dimakan gitu loh. Kalau nggak dimakan kita nggak kelaparan. Jadi telan. Nah, caranya apa? Untuk kita Indonesia kan makan timun. Ada timun, ada tomat. Wah, udah saya makan nasi, saya telan dulu bumbunya, timun. Wah, tomat. Netralisir di mulut. Kalau udah di sini kan udah nggak terasa. Ini mulut ini baunya. Aduh, timun. Itu udah betah. Nggak taunya pergi lagi. Gitu. Saya kemarin juga gitu. Oh, ini udah terlalu betah nih. Udah terlalu nyaman, kita harus bergerak nih. Bahaya. Ya, doa saya sih semoga kalian bisa tuntaskan di Indonesia dan lanjut ke luar negeri lah. Amin, Nah, saya yakin lah, artinya dengan mungkin nggak tahun ini, 2 tahun depan, kok nantilah ada waktunya. Nah, Sekarang juga masih COVID kan Om? iya, masih Sementara COVID. ini ya kita eksplor Indonesia. Nanti kalau kira-kira kemungkinan-kemungkinannya itu sudah terbuka Betul, lagi, betul. baru kita jajaki lagi. Sip, kemungkinannya. Pasti kita akan banyak konsultasi nanti. Iya. Nah, Om dulu, aku lagi satu pertanyaan. Boleh. Sebelum berangkat itu ketika persiapan mempelajari negara-negara, informasi itu dari mana aja? Oke. Sumber-sumbernya adalah kita pertama websitenya si Horizon Unlimited.
Horizon Unlimited. Nah, itu kan terlalu general kan. Website khusus untuk overlander. Horizonunlimited.com. Oke. Dia terlalu general juga. Akhirnya kita harus fokus, misalnya saya mau belajar negara-negara yang mau saya lewati. Jadi kita fokus negara yang mau kita lewati. Malaysia. Oke. Cari, ketik aja Malaysia. How to trip in Malaysia. Nanti kasih banyak pengalamannya. How to trip in Thailand, segala macam. Yang mengisi itu siapa tuh? Para overlander. Jadi berbagi cerita pengalaman dari mereka. Mereka bercerita di sana. Nah, kemudian nanti ada juga link-link daripada mereka yang juga memberikan informasi lebih detail. Coba kamu baca ke sini, ini. Nah, satu-satunya sekarang yang udah terbuka lebar ya belajar dari YouTube, teman-teman overlander yang udah ada jalan, atau mungkin dari Instagram, berkenalan, jadi add friend semua. Jadi kita pun sekarang kalau menggunakan Facebook aja dulu deh. Ini add friend-nya benar-benar teman-teman yang relate ke dunia ini gitu loh. Saya juga bahas itu masalah pentingnya sosial media. Itu pentingnya. Itu kita manfaatkan benar-benar untuk ya sesuai dengan misi dan visi kita. Betul. Om dari kapan sih di Jakartanya? Lahir di sana. Lahir Lahir Jakarta. besar sana. Lahir Jakarta, besar di Sumatera. Sumatera. Jadi awal tuh ngomong Padang lah, oke lah. Dia lama di Caltex. C23 Oh, di Riau. dari Riau. Oh, Besar di berangkat. sana. Tek. Anak Kaltek, anak Rumbai. Anak Rumbai. Kalau saya ya asli sini. Asli sini. Tapi 20 tahun Jakarta ya baru balik lagi sini, jadi masih asli-asli Iya. juga sini. Nih, Makasih sama-sama. ya. Thank Iya. you. Makasih banyak ya. Makasih Mas. Ya. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube ProTrip Indonesia. ProTrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.